Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Masih semangat? Ya. Sudah lemes ya? Ya. Baik, kita SPG dulu sebelum acara dimulai. Saya minta satu mewakili SPG di depan. Pada di sana. Oke, sebelum kita mulai, mohon izin ya, saya ingin membimbing teman-teman dari sini agar suasana lebih cair lagi. Ya, oke, tepuk satu, kurang lagi, tepuk satu, dua. Kalau tidak ada tepuknya berarti tidak usah ikut ya. Baik, kita coba dulu, tepuk satu, dua, tepuk satu. Tepuk dua atau tiga barusan itu. Barusan tepuknya tiga ya. Oke, tiga lagi. Tepuk lima, tepuk dua, tepuk tiga, empat. Tidak ada tepuknya, tidak. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke. Mungkin itu dia yang bisa semoga teman-temannya juga bersemangat dan ikut apa yang disampaikan juga akan masuk ke kita semua. Terima kasih Pak Dhani. Tepuk tangan untuk Pak Dhani. Baik, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini memenuhi undangan saya untuk melakukan diseminasi budaya positif di SMA Negeri Balung. Ada yang tahu diseminasi itu apa? Tidak. Diseminasi itu menyebarluaskan. Jadi saya ingin menyebarluaskan ilmu atau pengetahuan yang sudah saya dapat dari pendidikan calon guru penggerak. Lanjut, sudah. Nah, tujuan dari kegiatan hari ini adalah saya memenuhi tugas aksi nyata dari program guru penggerak untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah kepada pemangku jabatan dan segenap warga sekolah. Jadi saya menyadari bahwa untuk membentuk budaya positif ini saya tidak bisa berdiri sendiri, saya tidak bisa melakukannya sendiri, tapi saya butuh dukungan dari pemangku jabatan dan semua warga sekolah, termasuk dari bapak ibu guru dan nantinya dari siswa. Nah, konsep inti dari budaya positif ini adalah ada beberapa hal nantinya yang akan kita bahas. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, teori motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kemudian kebutuhan dasar manusia itu apa saja nanti akan kita pelajari, kemudian posisi kontrol kita sebagai guru ketika anak nantinya melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan, apa yang harus kita lakukan itu nanti akan kita bahas. Kemudian yang terakhir adalah mengenai segitiga resiliensi, apa itu nanti juga akan kita bahas. Lanjut. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini sejalan dengan pendidikan kita yang baru, kurikulum kita yaitu kurikulum Merdeka, bahwa kita harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, seperti apa pembelajaran berdiferensiasi itu? Ibu tahunya diferensiasi itu seperti apa? Kemarin kan ikut dilatih, iya, dibahas oleh berapa narasumber. Ya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Jadi ada berapa ratus atau berapa ribu siswa kita? 1.432. Satu kelas ada berapa anak? 36. Apakah mereka karakternya sama? Tidak. Gaya belajarnya sama? Tidak. Minatnya sama? Berbeda. Maka
pembelajaran berdiferensiasi ini untuk memfasilitasi anak-anak yang berbeda kebutuhannya itu agar mereka sama-sama mendapatkan proses pembelajaran yang memang sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini tujuannya pembelajaran diferensiasi adalah menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Apa saja karakter yang ada dalam profil pelajar Pancasila? Yang pertama adalah mandiri, kemudian ada sikap bergotong royong, berniat kritis, kreatif, kebinekaan global, beriman dan bertakwa kepada Tuhan, dan bergotong royong. Lanjut. Nah, ini perubahan paradigma yang nantinya akan kita bahas. Saya akan melakukan kegiatan kepala tangan. Jadi nanti saya akan membagikan kertas kecil kepada panjenengan semua. Jenengan tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, atau Anda juga boleh menuliskan suatu fakta rahasia mengenai Anda. Ya. Kemudian nanti kertasnya dilipat, diletakkan dalam satu genggaman tangan, dan teman lain akan berupaya membuka tangan itu. Sebentar, saya bagikan kertasnya. Kalau bisa berdampingan ya, pasangan dua orang. Silakan tuliskan benda atau suatu fakta rahasia mengenai panjenengan pribadi. Kemudian setelah dituliskan, dilipat, digenggam erat-erat. Terserah. Pokoknya hal ini tidak ingin diketahui oleh orang lain. Anda tidak ingin bahwa hal itu diketahui oleh orang lain. Monggo silakan dicoba. Contoh misalnya, saya terakhir jomblo tahun ini. Nama pacar saya ini, saya Budi ya. Benda atau fakta rahasia yang orang lain tidak ingin Anda mengetahuinya. Ya, jangan tulisan ya, bukan digambarkan, tulisan. Gak usah. Setelah kamu tulis, setelah panjenengan tulis, itu nanti langsung digenggam, jangan sampai sebelahnya tahu. Benda atau fakta rahasia. Boleh, benda saja boleh. Pokoknya itu sangat rahasia bagi Anda. Sudah? Kalau sudah, anggap saja orang yang paling kanan, ya misalnya ini benda tadi, ini yang memegang rahasia, dan Bu Mala ini berusaha untuk merebut atau membuka kepala tangannya. Silakan berpasang pasangan. Gantian. Sama pegang, gantian. Ayo silakan. Ayo Pak Pian yang menggenggam, Pak Yati yang berusaha membuka. Ayo silakan. Apakah Anda bisa
Jawabannya adalah kita tidak bisa mengontrol orang lain atau sebaliknya. Orang lain juga tidak bisa mengontrol kita. Bahwa yang bisa mengontrol diri sendiri ya kita sendiri. Kapan kita mau membuka kepala tangan itu dan kapan kita akan tetap mempertahankan rahasia itu. Nah, ini menurut teori kontrol atau pilihan dari Dr. W. Besser. Lanjut. Nah, ini yang seringkali kita miskonsepsi. Kita beranggapan bahwa kita sebagai guru itu dapat mengontrol murid. Ini hanya sebatas ilusi. Jadi sebenarnya kita tidak bisa mengontrol murid. Bahwa murid melakukan sesuatu itu memang atas kemauannya sendiri. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu dan bermanfaat. Ada istilah kita memberikan penghargaan atau reward kepada murid. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk memberikan semangat, untuk memberikan motivasi. Apakah itu berjalan dengan baik? Apakah karena kita memberikan penghargaan? Tidak selalu, belum tentu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kita seringkali melakukan kamu itu bagaimana? Hal sendiri saja atau perhatian seperti saja tidak bisa dan seterusnya. Sebenarnya itu bukan menguatkan karakter. Justru kita bisa membuat identitas gagal atau kegagalan identitas nanti dalam bahasanya. Kemudian yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita seringkali ya, yang paling dewasa itu ya yang paling tahu, yang paling pengalaman. Itu kita mungkin pendidikan waktu kita kecil masih seperti itu, bahwa adik harus nurut ke kakak, anak harus nurut ke orang tua, itu seperti itu. Padahal sebenarnya tidak benar. Nah ini mengubah paradigma respon ke pendekatan teori kontrol. Ini mungkin yang lama yang kita terapkan dulu, bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sekarang kita berusaha mencoba untuk mengubahnya kepada teori kontrol, yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi berbeda pendapat itu tidak masalah. Kemudian yang kedua adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini juga yang masih sering saya rasakan, bahwa anak-anak yang nakal itu pasti mereka salah, itu pasti mereka buruk. Sekarang kita mengubah mindset bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Kenapa anak melakukan ini? Tujuannya apa? Itu pasti ada. Nanti kita bahas juga lebih lanjut. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Pada kenyataannya tadi tidak bisa. Sampai eret-eretan tadi ya, sampai eret-eretan tidak bisa mengontrol. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian pemasaran ada pada saat bujukan itu gagal. Nah ini seringkali kita mendukung ketika kita sudah melakukan rayuan-rayuan, ternyata tidak berhasil, maka kita harus memaksa dengan hukuman. Nah sekarang kita ganti mindset kita, yaitu kita harus berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita menawari anak-anak apa yang bisa mereka lakukan. Kemudian model berpikir menang kalah kalau dulu ya. Kalau sudah mendukung berarti gurunya menang, siswanya kalah. Tapi sekarang kita menciptakan model berpikir menang-menang. Guru merasa nyaman, murid juga merasa nyaman. Nah ini nanti yang akan kita perdalam mengenai disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bahwa anak-anak memahami peraturan itu dengan ketidaknyamanan, keterpaksaan. Ya. Kemudian kalau sekarang disiplin itu adalah merupakan salah satu pendekatan disiplin diri yang memampukan seseorang untuk mengontrol perilakunya dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Lanjut. Nah, ini ada pergeseran istilah dan penerapan dari hukuman dari peraturan ke keyakinan.
keyakinan kelas nanti ya. Nah, dengan maksud keyakinan itu tadi nantinya akan menimbulkan budaya positif melalui cara-cara disiplin positif yang akan menjadi kebiasaan kepada anak. Kemudian, disiplin yang dimaksud adalah disiplin yang memiliki motivasi. Nah, jika tidak memiliki motivasi internal, maka mereka tidak layak untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Nah, ketika anak-anak tidak mendapatkan motivasi internal dari dirinya, bahwa intinya mereka tidak berubah dari keinginan sendiri, maka butuh orang lain untuk mendisiplinkan. Ini yang dimaksud motivasi eksternal. Di mana hasil disiplin positif merupakan unsur utama dalam menunjukkan budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah. Banyak orang memahami hal tersebut dengan adanya unsur cara tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Alternatif artinya adalah Apabila tata tertib tidak berlaku atau tidak mampu untuk mendisiplinkan, maka alternatif lain adalah hukuman. Lanjut. Namun seiring berjalannya waktu, hukuman ini sudah tidak selaras lagi dengan filosofi pendidikan Belajar Dewantara. juga tidak selaras dengan nilai yang telah diberikan yang memandirikan dan menentukan pendidikan. Juga tidak selaras dengan disiplin sekolah yang menentukan pendidikan. Jadi hukuman itu tidak selaras dengan filosofi pendidikan menurut Belajar Dewantara, tidak selaras dengan nilai keterangan guru penggerak, dan yang ketiga adalah tidak sesuai dengan visi guru penggerak. Selanjutnya, kita tahu bahwa semua perilaku mempunyai tujuan. Tersebut berdasarkan atas cara berkomunikasi. Ya, semua perilaku kita itu semuanya mempunyai tujuan. Nah, tujuan ini yang mendasari seseorang atau motivasi seseorang untuk melakukan suatu hal. Lanjut. Terdapat tiga motivasi perilaku yang menjalankan disiplin positif, yaitu untuk menghindari lingkungan, untuk mendapatkan imbalan atau pekerjaan dari orang lain, dan hal tersebut termasuk motivasi positif, serta untuk menjadi orang yang memperhatikan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang merupakan baik. Ya, ada tiga motivasi yang mendasari seseorang untuk berperilaku. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang intrinsik ini, mereka melakukan sesuatu itu yang memang untuk menghargai dirinya sendiri dan orang lain. Jadi mereka lebih memiliki keyakinan bahwa ketika saya melakukan kesalahan, yang rugi saya. Ya. Kemudian kalau motivasinya ekstrinsik, ini masih dari pengaruh yang luar. Yang pertama, mereka disiplin karena menghindari hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga menimbulkan motivasi ekstrinsik. Oleh karena itu, kenapa hukuman dan penghargaan itu jika tidak diberikan secara proporsional malah akan merusak kepribadian murid. Lanjut. Selanjutnya, motivasi intrinsik itu menjadi orang yang yang membuat kita menjadi kebutuhan besar, mengharuskan kita terlebih dahulu membuat suatu kebutuhan kelas yang kita sepakati dan kedua dari kita mengambil dan Baik, kita akan memasuki materi keyakinan kelas. Jadi sekarang ini sudah tidak ada istilah peraturan sebenarnya kalau di kurikulum Merdeka. Keyakinan kelas ini dibuat berdasarkan kesepakatan guru dan murid. Kalau peraturan kan sudah dibuat guru, sudah dibuat tim kesiswaan, anak-anak tinggal melaksanakan. Tapi kalau keyakinan ini kita memfasilitasi pendapat anak-anak. Jadi anak-anak mintanya ketika pembelajaran bahasa Indonesia, misalnya dalam pelajaran saya, kalian mintanya seperti apa pembelajarannya? Misalnya santai tapi serius dulu. Oke, kita catat pembelajarannya santai namun serius. Kemudian apa nih? Boleh makan minum ringan bu ketika pembelajaran? Boleh, silakan. Jadi kita memfasilitasi keinginan dari anak-anak. Jadi tidak masuk tidak boleh bawa HP, tidak boleh makan minum ketika pembelajaran dan seterusnya. Ya, lanjut bu.
menggunakan peraturan itu sama apa tuh namanya mengandung nilai pemaksaan gitu. Ya. Ada pemaksaan di dalam unsur pemaksaan. Kalau keyakinan itu lebih dari yang namanya yakin, itu berarti dari diri sendiri seperti itu. Baik, tepuk tangan untuk Bu Iwa. Jadi memang benar kalau peraturan itu lebih pada motivasi eksternal orang lain yang mempengaruhi. Tapi kalau internal ya kalau intrinsik maka diri sendiri. Lanjut. Nah, ini langkah-langkah menetapkan keyakinan kelas. Apakah Bapak Ibu di kelas sudah menerapkan keyakinan kelas? Belum pernah? Ada yang sudah, ada yang belum. Apakah istilahnya juga sama keyakinan kelas? Apa istilahnya? Kesepakatan belajar, kontrak belajar. Nah, itu juga ada transisi dulu. Kalau kita awalnya peraturan, kemudian waktu CGP angkatan berapa itu ya, itu masih pakai kesepakatan kelas. Tapi setelah CGP angkatan 5 atau berapa, saya lupa, itu berubah lagi menjadi keyakinan kelas. Karena ketika kita sepakat, kita harus meyakini, ya, yakin, sepakat. Nah, langkah-langkah untuk menetapkan keyakinan kelas ini nanti bisa dipraktekkan di kelas bersama anak-anak. Yang pertama adalah berdiskusi, memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati oleh warga kelas. Yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Yang ketiga, menjadikan peraturan-peraturan menjadi nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Jadi nanti ada peran guru dan peran murid atau peran siswa. Yang keenam atau yang terakhir adalah menjawab waktu. Kenapa nomor 6 ini penting untuk dilakukan? Ini coba meninjau. Karena menurut saya kalau peninjauan keyakinan kelas dari waktu-waktu kan ada beberapa keyakinan kelas, ya, ada poin-poin yang penting. Nah, kalau ada satu poin yang mungkin tidak tercapai atau ternyata tidak sesuai, bisa atau diperbaiki kembali dengan keyakinan yang baru. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk Yuni. Jadi kenapa meninjau keyakinan kelas itu penting dari waktu-waktu? Benar seperti yang dikatakan Bu Yuni, bahwa hidup itu dinamis. Ya, mungkin keyakinan kelas yang kita buat hari ini sudah tidak sesuai atau tidak relevan dengan kehidupan di kemudian hari. Ini juga bisa direvisi. Oke? Nah, ini coba. Ini sudah. Tentukan nilai dari keyakinan berikut. Di sini ada keyakinan-keyakinan. Selalu kembalikan buku di tempatnya. Kira-kira keyakinan apa? Nilai apa yang muncul dalam keyakinan ini? Kerapian, disiplin. Kerapian dan disiplin ya. Oke, kita simpan jawabannya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Kemudian ada lagi selain disiplin, tepat waktu ya, disiplin deh. Kemudian yang ketiga, bergantian menunggu giliran, menghargai orang lain. Apalagi bersabar. Oke, kita lihat jawabannya. Selalu kembalikan buku tempatnya, boleh tanggung jawab. Kerapian tadi juga masuk. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, termasuk bentuk nilai disiplin. Dan bergantian menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar pula. Lanjut. Dalam menjalankannya ada 5 proses kontrol yang harus dilakukan saat merespon pelanggaran, yaitu posisi mendukung, posisi membuat merasa bersalah, posisi menang, posisi pemakar, dan posisi menjawab. Nah, ini 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Jadi kita bisa memilih Bapak Ibu. Kita memilih posisi seperti apa ketika kita menghadapi anak-anak yang melakukan suatu pelanggaran. Yang pertama, kita bisa sebagai posisi pendukung.
langsung ada anak terlambat, kamu push up 50 kali. Tidak mengerjakan tugas, silakan kamu menulis, saya tidak akan mengulangi lagi sebanyak 100 kali di buku tulis. Itu kita sebagai penghukum. Kemudian posisi pembuat rasa bersalah. Ini, kamu tuh mau jadi apa? Ya, kamu kok bisa melakukan kegiatan seperti itu? Kamu kok bisa merusak nama sekolah dan seterusnya? Kemudian posisi sebagai teman. Posisi sebagai teman itu biasanya, pernah nggak Bapak Ibu ketika suatu anak melakukan pelajaran, tapi Bapak Ibu bisa masih senyum, ramah, dari mana kamu? Kok jam segini baru datang? Oh ya sudah, nggak apa-apa. Bisa jangan bilang lagi ya. Ayolah, jangan terlambat lagi. Nanti loh Bapak, nanti kalau kamu terlambat lagi, Pak Dani dimarahi kepala sekolah nanti. Depan. Kemudian posisi sebagai pemantau. Pemantau itu kan seperti apa? Pemantau itu hanya kita memberikan gambaran kepada anak. Hari ini kamu terlambat ya? Iya Pak Bu. Kamu tahu konsekuensinya kalau terlambat? Iya, saya harus keliling lapangan 5 kali. Oke, silakan dilakukan. Nah, kita memberikan konsekuensi kepada anak tanpa kita melibatkan anak untuk melakukan semacam refleksi diri kenapa dia melakukan seperti itu. Kemudian kita, ayo kamu bisa melakukan apa untuk menebus kesalahan dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah posisi manajer. Ini yang harusnya kita lakukan Bapak Ibu. Ya, karena kita tidak terbiasa. Posisi manajer itu, lanjut. Ini nanti karena kita sebagai guru akan menerapkan segitiga restitusi kepada anak-anak. Apa saja segitiga restitusi? Kenapa disebut segitiga? Ya karena memang ada 3 poin. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini yang bisa kita lakukan. Kita meyakinkan kepada anak bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Pasti kamu punya alasan melakukan itu. Kenapa? Kemudian adakah cara yang lebih efektif? Misalnya seperti ini. Tidak apa-apa kamu melakukan seperti itu. Tapi seharusnya kan bisa kamu melakukan yang lebih. Tidak apa-apa kamu melakukan itu, tapi tambahkan sikap lebih disiplin, lebih bertanggung jawab dan seterusnya. Terus yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, pada tahap ini kita menanyakan keyakinan yang sudah disepakati. Misalnya kemarin saya sudah mempraktekkan segitiga restitusi pada siswa. Skenario kasusnya adalah dia memakai makeup yang terlalu berlebihan untuk siswi. Jadi memakai lipstick yang merah, memakai eyeshadow dan seterusnya. Keyakinan apa yang kita sepakati? Bahwa dia menjawab, saya sudah melanggar keyakinan untuk tampil sederhana dan sewajarnya sebagai siswi. Nah, kemudian bayangan tentang kelas yang ideal. Ini untuk yang melanggar peraturan di kelas. Misalnya kalau kita dia gaduh, seperti apa sih kelas yang ideal? Yang tidak ramai buku, yang semua siswanya tertib, kerjasama, saling menghormati. Kamu sudah melanggar yang mana? Misalnya seperti itu. Dan kita memberikan opsi kepada anak-anak. Kemudian kamu ingin menjadi pribadi yang seperti apa setelah ini? Ingin yang lebih baik. Oke, dia percaya kamu bisa melakukannya dan seterusnya. Atau ketika seseorang kemarin itu tidak mengerjakan religi, itu saya tanyakan kepada dia, apa solusi atau alternatif yang bisa kamu lakukan agar tetap bisa memenuhi nilai religi ini. Nah, dia memberikan solusi, saya ingin minta tambahan tugas dan seterusnya. Nah, dengan alternatif ini diharapkan siswa lebih mampu untuk mengukur kemampuan saya di sini, saya mampunya di sini dan seterusnya. Kemudian yang perlu ditekankan lagi bahwa hukuman itu sebenarnya kadang-kadang tidak sesuai ya dengan apa yang dilanggar. Misalnya dia datang terlambat, kemudian hukumannya push up.
dan push up yang bentuknya fisik tidak ada hubungannya. Harusnya apa? Berarti dia harus bisa meluangkan waktu yang lebih panjang daripada teman-temannya untuk menebus waktu yang sudah dia potong karena keterlambatan. Harusnya seperti itu. Lanjut. Jadi ketika kami sebetulnya Ini sebenarnya anak melakukan sesuatu hal itu karena dia ingin memenuhi 5 kebutuhan dasar yang ada di dalam dirinya. Kita sebagai manusia pun punya kebutuhan ini. Kita makan untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Kita kerja untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Nah, kemudian ketika anak capek sekali, ya kita di kelas ada anak yang sering tanya, sering apa namanya, nyari perhatian itu, ya contohnya itu berarti dia sudah memenuhi kebutuhan akan kasih sayang. Dia ingin diperhatikan oleh gurunya maupun temannya. Kemudian ketika di kelas anak-anak sudah bosan, jam terakhir sudah kiri kanan kiri kiri nggak jelas, dia ingin pembelajaran di luar kelas misalnya. Berarti dia ingin memenuhi kebutuhan kesenangan, ya, atau kebebasan juga bisa. Nah, pemenuhan kebutuhan ini yang nantinya akan membentuk motivasi internal dalam siswa. Lanjut. Permasalahan pengalaman tersebut akhirnya mengubah cara berpikir saya dalam menciptakan budaya kehidupan saya di sekolah. Secara pribadi misalnya, saya berusaha anak menggunakan cara pembelajaran dia, maka saya Nah nih, sebenarnya sama yang seperti yang Bapak Ibu rasakan ketika saya mendapatkan materi ini di program guru penggerak ini juga saya merasa, wah selama ini saya sudah melakukan tindakan yang kurang tepat untuk menangani kasus dari anak-anak ya. Saya sering sebagai penghukum, saya juga sering sebagai pemantau. Jadi ketika ada anak bersalah, konsekuensinya apa langsung saya berikan kepada mereka, tidak memberikan solusi. Baik, itu tadi materi budaya positif. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan atau kita bisa mempraktekkan cara membuat keyakinan kelas? Boleh ya? Nanti bisa Pak Junior terapkan di kelas. Kan kembali ke slide yang tadi, langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah menerima kertas bikin note ya. Kita simulasi nanti seolah-olah saya sebagai guru di kelas dan Bapak Ibu ini menjadi murid. Kita membentuk keyakinan kelas. Yang pertama adalah berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati pada kelas. Baik anak-anak, silakan kamu tuliskan sekarang peraturan apa yang bisa diterapkan di kelas agar pembelajaran kita nantinya menjadi nyaman, menyenangkan, dan aman. Silakan. 1,
Bapak Ibu membuat satu kalimat yang bisa nantinya dibuat keyakinan kelas atau yang ininya akan kita lakukan atau tidak boleh dilakukan kelas ketika pembelajaran kita yang boleh atau yang tidak boleh dilakukan kelas ya. Terserah, tidak usah ditulis yang boleh dan tidak boleh, langsung lanjutnya pengennya seperti apa. Kalau sudah terserah ke depan boleh silakan. Bapak Ibu bisa menerapkan yang jelas untuk membentuk keyakinan kelas. Ya. Tapi kemarin itu saya menanyakan untuk perkenalan, masih belum membuat. Sudah semua? Sudah. Nah, ini Bapak Ibu sudah menuliskan beberapa keyakinan kelas ya yang ingin diterapkan di kelasnya masing-masing. Saya ingin minta tolong satu orang untuk membacakan MVP. Saya tadi. Oke. Mohon izin Ibu. Ini membacakan salah satu selesai. Tidak semua. Oh semua. Yang pertama adalah kita dibebaskan makan dan minum di kelas. Makanan ringan lah ya. Makanan ringan ya, makanan ringan dan kalau minum kan nggak apa-apa. Ringan. Ini seperti terjal ya. Yang kedua, kita boleh datang terlambat. Apakah disetujui? Terlambat boleh? Kemudian Oh, kelas yang sejuk dan bersih. menciptakan kelas sejuk dan bersih. Selanjutnya belajar di alam terbuka. Belajar di alam terbuka, sejuk. Berarti kali waktu. Berarti tempat belajar yang variatif. Terus yang apa? Menarik dan menantang. Menarik dan menantang. Apa ini maksudnya? Pelajarannya menarik dan menantang. Ya. Lanjut. Mengerjakan tugas sesuai dengan jadwalnya. Mengerjakan sesuai jadwal, berarti tepat waktu. Tepat waktu. Ada tanggung jawabnya. Tepat waktu mengerjakan tugas. Ada lagi? Menerapkan 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Menerapkan 5S. Kemudian tidak boleh makan saat dulu menerapkan. Ya, tidak boleh tidak makan apapun saat pembelajaran. Yang tepat bebas makan minum. Yang ini tidak boleh kita sepakati yang mana? Ya, jadi tidak
Lanjut. Berdoa sebelum belajar. Ya. Pasti berdoa sebelum belajar. Belajar dengan variasi pembelajaran. Dalam pembelajaran harus selalu ada games, ada permainan, variasi hampir sama dengan menjaga kebersihan kelas, membiasakan senyum, sapa, salam, sopan santun saat guru memasuki kelas. Peserta didik secara sadar bersikap siap dan rapi. Sikapnya itu siap, jadi siap dari siap untuk mengikuti pembelajaran. Yang untuk belajar ya. Ya. Nah ini ada berapa? Sampai tadi. Berarti Yang tidak boleh apa? saya sudah dulu. Boleh dilakukan. Oh ya. Yang tidak boleh dilakukan membantu teman yang sulit belajar. Tidak mengganggu teman. Kalau mengganggu tidak boleh tidur di dalam kelas. Nah, tidak boleh tidur saat pelajaran. Nah, kita sudah berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati oleh warga kelas. Selanjutnya, yang kedua, peraturan dulu, dari peraturan nanti kita berbicara. Kemudian yang kedua adalah mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Ada tidak di dalam peraturan ini yang bernada negatif kalimatnya? Tidak boleh dan tidak. Nah, di dalam keyakinan kelas itu tidak boleh ada kata tidak, dilarang, itu tidak boleh, jangan, itu juga tidak boleh. Maka dua kalimat ini harus kita ganti menjadi kalimat yang memiliki nilai yang positif. Kira-kira apa? Tidak boleh mengganggu teman menjadi boleh mengganggu teman. Tidak boleh tidur berarti boleh tidur. Apa kira-kira? Diganti dengan menghargai teman, menghargai dan menghormati teman, atau menyayangi teman. Kemudian yang nomor 10, tidak boleh tidur berarti kita harus selalu bersemangat dan konsentrasi. Nah, ini sudah ya, langkah kedua sudah kita lakukan. Langkah yang ketiga adalah menyatukan peraturan-peraturan menjadi nilai kebajikan. Dari peraturan yang pertama, bebas makan minum ringan di kelas kecuali saat guru menerangkan. Ada nilai apa di sini? Merdeka. Ada nilai kemerdekaan. Bebas. Tapi tetap tidak boleh saat guru menerangkan. Ini berarti masuk pada menghargai. Menciptakan kelas yang sejuk dan bersih, masuk kepada nilai kebersihan. Kemudian menggunakan tempat belajar yang variatif, berarti menyenangkan. Dan seterusnya ya sampai ke bawah. Terus yang keempat yang perlu kita lakukan yaitu berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Contoh, kita menciptakan kelas sejuk dan bersih. Berarti perilakunya harus seperti apa? Tidak membuang sampah sembarangan, kemudian menaruh segala sesuatu di tempatnya. Ada lagi? Membersihkan kelas dengan cara piket.
Ya, itu perilaku-perilaku yang menentukan keyakinan kelas. Kemudian yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Nah, di sini nanti akan ada peran guru dan murid. Yuk, peran guru berarti di sini sebagai apa? Fasilitator. Peran guru sebagai fasilitator. Kalau siswa piket, berarti guru memantau, melihat siapa yang piket, siapa yang tidak. Nanti muridnya yang sebagai pelaku atau yang melakukan tugas sebagai tukang pelaksana. Oke, ini kita harus tahu peran guru dan murid. Jadi ketika kita punya ruangan atau piket, guru apa enggak piket? Beda ya, kita perannya sudah berbeda. Jadi yang piket murid, guru tapi tetap wajib menjaga kebersihan kelas. Terus yang terakhir, meninjaukan keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah ini kita baca lagi. Setiap bulan atau setiap semester kita baca lagi, atau setiap pertemuan juga boleh. Kita baca lagi apakah keyakinan ini masih berlaku, apakah ada yang perlu diubah dan seterusnya. Baik, itu tadi contoh cara membuat keyakinan kelas dengan murid-murid Bapak Ibu nanti. Terima kasih. Sekarang sesi tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya. Silakan. Oke, saya mau bertanya. Berdiri Bu. Nah, ini kan Terdapat 3 motivasi perilaku dan dalam menjalankan ada dari 5 posisi kontrol. setelah ini benar ini kan ya saya mau bertanya tentang menstabilkan identitas. Kalau misal ada anak melakukan kesalahan, itu kan sebenarnya setiap orang akan melakukan kesalahan. Ya, ketika ada siswa melakukan lagi, terus saya bilang seperti itu lagi. Tapi ada siswa akan bilang seperti ini. Kan setiap orang akan melakukan kesalahan Bu. Ya, itu gimana responnya? Itu menangani anak yang seperti itu, yang memel. Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus dan mungkin memang menjadi pertanyaan di depan kita ya. Ketika kita menerapkan segitiga restitusi, yang pertama tadi sudah disebutkan bahwa kita harus menstabilkan identitas. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah kita tidak mematarkan atau merendahkan mental anak. Ya, dengan mengatakan bahwa semua orang melakukan kesalahan. Nah, tapi kan terus kita melakukan tindakan-tindakan sampai pada menanyakan keyakinan. Ya. Nah, ketika kita tanyakan kepada keyakinan anak-anak apa solusi yang bisa mereka lakukan, insya Allah akan tidak terulang. Ya, akan tidak terulang lagi. Ya, harus ada dari menstabilkan identitas dulu, kemudian memvalidasi tindakannya, kenapa dia melakukan seperti itu, dan yang terakhir adalah kita memberikan solusi. Nah, kenapa bagian menanyakan keyakinan ini lebih besar peluangnya untuk mengubah perilaku anak? Karena kita membuat solusi yang dia mampu, yang dia sendiri ingin merubahnya. Misalnya dia ingin mengatakan saya tidak akan menunggu terlambat lagi. Caranya bagaimana? Caranya dengan saya bangun lebih pagi, saya setel alarm jam sekian dan sekian. Oke, dia pegang omongan kamu, dia percaya. Nah, ketika nantinya dia sudah merasa mengatakan seperti itu, berarti dia sudah merasa mampu untuk melakukannya. Beda dengan ketika kita mengatakan kamu harus bangun jam segini, kamu harus ini dan seterusnya. Berarti itu kan keinginan kita, bukan keinginan dia. Nah, ketika dia mengulangi lagi, ya kita tinggal mengatakan kamu kemarin kan sudah melakukan ini, terus kamu juga jadi mau berubah dengan solusi yang sudah kamu pikirkan sendiri. Masa mau mengulangi lagi dan seterusnya. Mungkin dengan kata-kata yang lebih lembut itu bisa membuat anak-anak lebih lebih reflektif, lebih merasa bahwa oh iya saya harus berubah, saya harus berubah. Mungkin seperti itu. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menambahkan dari jawaban saya? Tidak ada? Oke, lanjut pertanyaan yang kedua, mungkin ada?
berubah dan mendapatkan kesadaran diri dan budaya. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Kalau misalkan terlalu dijelaskan, Ini Pak, gua maju. sudah, pada ya, kalau misalkan kita nanti berkali-kali dilepaskan, bukankah nanti suatu saat keteraturan itu akan hilang? Love you. Baik, bagaimana kalau Dengan banyaknya keikhlasan, diikhlaskan. Karena yang kita atur, atau bukan atur, yang kita manajer itu kan bukan hanya 1-2 orang anak. Ya, anggap saja dalam satu kelas 36 siswa. Ya, kita sudah menyepakati dengan keyakinan kelas. Terus kemudian ada yang melanggar keyakinan kelas, kita dengan cara segitiga restitusi itu tadi, ya kan? Saya tahu bahwasanya manusia itu tidak sempurna, bahwasanya manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Terus kemudian dia meyakini mau berubah, ternyata mengulangi lagi, katanya diikhlaskan dalam berulang-ulang. Itu satu orang anak, ya kan? 2 orang berpikiran, wah itu di plastik, ya kan? Aku melu-melu, nah, ya seperti itu. Makanya apakah nanti jadinya menjadi sebuah yang ketidakteraturan kembali? Akhirnya kan tidak bisa sesuai dengan keyakinan yang kita sepakati. Karena semua akhirnya berpikiran terlalu bebas dengan pikirannya masing-masing. Bagaimana cara untuk menyelesaikan ada permasalahan seperti itu? Seperti kalau kita contoh kasus ya di sekolah kita sendiri kan gitu, ya. itu gitu Pak, bagaimana keikhlasan atau pada tahap akhir permasalahan itu Keikhlasan itu disalahgunakan oleh siswa. disalahgunakan oleh siswa, akhirnya siswa manja karena tidak pernah cukup. Mungkin Bapak Ibu ada yang punya jawaban dari pertanyaan Kak Afian? Nah, itu ya sepertinya itu memang permasalahan yang terjadi di sekitar kita ya, bahwa seringkali kita berhadapan ketika anak dimanja, tidak dihukum, hanya diperingatkan, maka tidak akan terbentuk kedisiplinan. Baik, Karena saya pernah seperti itu. Contoh sebut nama saja kakak bapak, ya kan. Saya tahu kalau itu dia selalu pilih. Ya. Ketika suatu saat kebetulan ketika saya ngopi ketemu dia kemari pagi. Hampir setiap hari ketika saya ngopi, ketika subuh itu dia pasti lari-lari. Akhirnya saya panggil. Awakmu membina maling-maling, ya kok mas. Lalu pak saya ingin jadi polisi. Kalau kamu ingin jadi polisi, kan bukan hanya musik saja, tapi juga berkaitan dengan pembelajaran, nilai dan seterusnya. Nilai sampai nggak tahu mau kelas terus ya opo mulai biji. Ya, bagaimana cara memberi nilai? Kalau kamu saja nggak pernah ikut pembelajaran. Ya, bilangnya iya, tapi besok keluar lagi. baik, terima kasih. Mungkin dalam penerapan segitiga restitusi ada satu hal yang terlewat. Mungkin kita tidak memberikan dia kesempatan untuk memberikan alternatif yang menjadi pribadi seperti apa dan caranya bagaimana. Apakah Bapak sudah pernah, tadi sudah ada contoh kasus ya, apakah Bapak sudah pernah memberikan solusi kepada dia, terus kamu maunya seperti apa? Kemudian apa yang nantinya bisa kamu lakukan untuk menebus atau memperbaiki perilakumu terus ke belakang? Dan dia konsisten untuk melakukannya. Tidak, berarti ada beberapa anak yang segitiga restitusi ini juga tidak berlaku pada dia ya, atau mungkin kita yang kurang sampai kepada di hatinya, atau mungkin kita belum bisa pegang, karena saya juga belum pernah memegang ada bapak dan mungkin memang saya ya akan kesusahan seperti bapak ibu. Tapi itu tadi kembali ke slide yang awal, bahwa ketika segitiga restitusi ini mungkin beberapa kali sudah diterapkan, maka tidak bisa alternatif terakhir yaitu memberikan hukuman. Itu kenapa ada penjara ya, mungkin karena memang hukuman bisa diterapkan ketika kita sudah tidak bisa menerapkan dan segitiga restitusi ini kepada anak. Tapi selama kita bisa memberikan tindakan segitiga
Ada? Ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Ada. Baik, terima kasih. Semoga diseminasi hari ini bisa memberikan ilmu yang bisa panjenengan terapkan di kelas dan mungkin bisa bermanfaat untuk pembelajaran di kelas. Untuk saya juga sebagai kita pembelajar sepanjang hayat kita sama-sama belajar seterusnya. Terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi, dalam diskusi tadi kita mungkin saya kurang menarik atau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf. Saya ini Wabillahi Taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Untuk kali ini saya akan memberikan testimoni kegiatan diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh dia anggota CGP Angkatan 8 Kabupaten Jember. Jadi di sini saya dapat ilmu baru tentang bagaimana diferensiasi di kelas, bagaimana kita mengklasifikasikan anak-anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Kemudian kita juga diajari dan juga dapat ilmu baru terkait dengan yang biasanya bisa disebut dengan kesepakatan kelas. Nah, sekarang lebih lagi ke meyakinkan atau keyakinan kelas. Jadi juga sudah dipraktekkan bagaimana membuat kesepakatan atau keyakinan kelas dari siswa-siswa yang kita berikan tanggapannya apa saja yang harus dilakukan di sekolah dan aturan-aturan apa saja yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Jadi sukses terus buat dia, semoga lancar kegiatan guru penggeraknya dan juga lulus sampai akhir. Terima kasih, tetap semangat, salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah suatu kesepakatan, aturan-aturan atau nilai-nilai yang harus disepakati oleh semua warga kelas tadi. Ya. Jadi sama seperti kesepakatan kelas atau kontrak belajar. Selama pembelajaran yang kemudian nanti, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan itu nanti akan kita bahas bersama, kita diskusikan. Jadi tidak hanya kemudian yang menentukan kalian harus ini tidak, tapi ini nanti akan menjadi keinginan kalian. Jadi keinginan kalian nanti kemudian curahkan di sini, kita nanti diskusikan mana nilai-nilai yang bisa disepakati bersama, mana yang tidak. Ya, misalnya kamu nanti menuliskan boleh makan dan minum bebas ketika pembelajaran. Nah, kira-kira semua warga kelas sepakat atau tidak? Sepakat? Sepakat? Nanti kita diskusikan bersama ya. Sekarang langkah pertama yang dilakukan adalah satu kelompok ada berapa? 5. Ada yang 5, ada yang 6. Dia kasih kertas. Silakan tuliskan 6 peraturan yang akan diterapkan di kelas ini, di kelas bahasa Indonesianya Media. Nah, itu satu kelompok satu nanti, ya. Ini ya, pertama seperti ini. Ada 6 orang kan dalam satu kelompok, ada 6 dan 5. Kalau yang posisinya ada 5, boleh menuliskan 5 saja peraturan. Jadi selama pembelajaran dia kamu tulis apa yang harus kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan. Tulis di situ. Ya. Tidak harus satu anak satu kertas, tidak. Jadi satu kertas ini dibuat untuk satu kelompok. Silakan dituliskan. Agar pembelajarannya nanti nyaman,
menyenangkan itu apa yang perlu kita lakukan? Delon aja kalau kowe sapa jan. Iso malah mepet-mepet ning lanang. Bahaya. Terserah yang kamu inginkan. Ya itu rokokan kok malah langsung dewe. Ayo, jaga kerjasama dengan teman. Tiga menit lagi. Yang sudah boleh ditempel di sebelah sana. Ayo yang sudah selesai tempel sana. Ini kan boleh sama tidak boleh juga ya? Iya. Ya. Yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Saya sempat tidak boleh ketika kita melaksanakan tugas, mengerjakan tugas, Ayo sudah tempel. Selesai tempel.
Ya, tanggal sudah. Kemudian minta satu anak yang membantu dia membacakan di depan, dia yang tuliskan. Sana ya, bisa maju. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oke, sekarang kita lihat ya peraturan-peraturan yang dibuat oleh kalian. Sini. Yang sudah kalian tuliskan, jadi kalian ini belajarnya seperti apa sih? Kita lihat dulu. Peraturan yang pertama dibacakan Mbak? Yang keras. Ya. Satu, minum waktu pelajaran. Minum waktu pelajaran boleh? Minum saat pelajaran. Sejarah yang bervariasi. Terus yang kedua, Tidak boleh ngomong sendiri ketika guru menjelaskan materi. tidak boleh ngomong sendiri. Ngomong sendiri ketika menjelaskan. Ngomong sendiri stres juga bisa. Ayo, Indonesia. Dilarang membuat gaduh. Dilarang membuat gaduh. Ini hampir sama ya? Sama tidak ngomong sendiri. Iya. Oh, gini aja, tidak boleh pegang atau berbuat gaduh. Terus Empat, dilarang main HP kecuali disuruh membuka HP. oke, dilarang main HP. Kecuali disuruh. Lanjut, yang keempat, menghormati guru. Kenapa? Kalian tidak sepakat dengan ini? Hah? Sudah, yang selanjutnya. Ya, ini tidak berarti. Tidak boleh membuat coretan di dinding atau buku. Berarti tidak boleh mencoret dinding dan bangku. Lanjut, Dua, masuk kelas tepat waktu. masuk kelas tepat waktu. Tujuh, Dilarang berkelahi di dalam kelas. dilarang berkelahi. Di kelas ya boleh, di luar kelas boleh. Apa lagi? Tidak boleh coretan saat guru. Sama ya, berarti menghormati guru masuk ke situ. Terus Boleh makan di dalam kelas. makan apa? Makan apa ini? Di sekolah tuh kayak buka bontong, goreng, makan. Mana yang disepakati atau tidak? Dia gak semangat. Kalau boleh makan, berarti semua temannya harus diberikan. Oke. Iya. Ya, kalau minum masih boleh, kalau makan kecuali kalau ketika kamu habis istirahat masih makan, ya masih makan. Terus saya masih makan, oke dilanjutkan dulu nggak apa-apa, itu baru boleh ya. Tapi ketika guru menjelaskan bahwa bla namanya lain tidak boleh ya, tidak sepakat. Terus berarti ketika mengerjakan tugas. Boleh. Kan sama seperti ini. Ya, kira-kira
Ya, ada beberapa guru termasuk dia nanti juga sering menyuruh kalian untuk menggunakan HP. Silakan pakai HP-nya, diambil HP-nya untuk mengerjakan tugas. Silakan untuk ini dan sebagainya. Tapi ada guru yang memang tidak memperbolehkan anak itu main HP. Itu gimana? Berarti maksudnya ya? Iya. Anak main HP kecuali di sekolah. Oke, lanjut. Tidak makan saat jam pelajaran. Masuk lagi ya. Tidak boleh Saya akan belum dijelasin sama dia. Tidak boleh makan saat pelajaran. Sembilan. tidak boleh minum saat jam pelajaran. Tidak boleh izin ke toilet lebih dari 3 kali. Gimana sepakat enggak? Tapi durasi muyongmu itu berapa hari? Itu kan tidak boleh lebih dari 3 kali. Tapi selama 1 jam setengah habis pipis tiap 10 menit pipis. Ayang ke pesan. Ini sepakat enggak? Intinya izin sewajarnya ya. Ketika kamu belajar silakan izin. Tidak mungkin dilarang kok. Tapi kecuali kalau kamu 10 menit sekali izin, 10 menit sekali izin. Jadi nguyuh apa setor? Setor. Kalau waktunya ditentukan. Ayo terus lanjut 9. Tidak boleh tidur saat jam pelajaran. Tidak boleh tidur saat pelajaran. Sumber 7 gila. Sangat setuju. Lagi? Tegaskan bahwa semua anggota harus Berperan aktif dalam kerja kelompok atau diskusi saya ini tidak boleh tidur lagi, boleh tidur. Tidak boleh, boleh. Boleh ketika tidak ada gurunya boleh. Ya. Kalau ada gurunya saja belajar tidak boleh. Oke, terus. boleh handphone saat di kelas. Nah ini juga ada syaratnya tadi. Ketika disuruh duduk boleh. Kalau berapa guru lain dapat nilai bisa. Ayo. Boleh main game saat jam kos. Wow. Jam kos. Ketika jam kos itu kan ngasih tugas, ya. Ngasih tugas, alasannya apa? Agar kamu tetap di kelas, agar kamu mengerjakan dan kamu tuh tidak ketinggalan materi. Ketika kamu ke Jampol, ke kantin, kamu Jampol ini dilakoni ini sama dia ini nggak belajar pada ngasih tugas, padahal dia ngasih tugas. Kira-kira memicu adu domba antar guru enggak? Ya. Ini sulit. Gak bayar lagi. Kita coba di mana? Tidak boleh. Ada waktunya ke kantin jam istirahat. Ya, lanjut 11. Kamar mandi lebih 1 orang. Udah Kayak mau bisa Italian orang calon suami. Enak. Bapak Ibrahimnya ada yang takut ya. Iya. Masa kelas itu Kalau ini dari kancing bu dibuka sampai umum. Gak apa-apa, itu kan normatif. Misalnya kalian ngajak teman ke kamar mandi gak apa-apa. Tapi kalau kita sendirian. Enggak, Ibu. Kalau nanti ke kegiatan kamis. Oke. Terus, Boleh tapi boleh rame sama nanti. Tidak boleh ngomong sendiri, tidak boleh bergurau. Ada. tidak boleh
Alifi. Terus Tidak boleh terlambat masuk kelas. mana ya masuk ke mana tuh? Iya dong nih. Terlambat mengumpulkan tugas. Batas Hah? Terlambat mengumpulkan tugas harus paling lambat tidak bisa. Dia punya duit untuk mengerjakan tugas dan berhadapan dan itu sudah bisa sudah ujian kira-kira misalnya tugas ini dikasih waktu 1 minggu atau 2 minggu disesuaikan sama kesulitan tugas sama misalnya dikerjakan secara berkelompok berarti lebih pendek kalau dikerjakan sendiri mungkin lebih panjang itu sudah ujian pertimbangan ya terus lanjut tidak boleh bergurau saat belum mengajar. udah Boleh tidur di luar. Gak boleh. Boleh. ini kelompok sopo lagi mau ke seru tape ya boleh tidur berarti Di saat jam pelajaran boleh tidur. ini masuk ke 3 lagi di daerah mana sih kita di sekolah makan dan minum di kelas minum saja boleh makannya tidak boleh Tidak boleh keluar saat jam pelajaran. sudah ada belum Boleh. ini keluar kelas harus izin dulu ya tidak boleh izin apa lagi tidak boleh kan tidur saat jam pelajaran setuju tidak ada ya Tidak boleh main di dalam kelas saat jam pelajaran. main apa tidak boleh main tadi sudah ada belum belum ya tidak boleh main main apa ini lah pelajaran olahraga terus Tidak boleh pulang dalam menentukan tugas. oke gimana ya tepat waktu mengumpulkan tugas oke nah ini peraturan-peraturan yang sudah kalian berikan menurut pendapat kalian boleh ini boleh tidak tentunya dengan ada saringan tadi kesepakatan antara guru dan murid. Nah dari peraturan ini kan masih ada beberapa kalimat yang negatif tidak boleh dilarang dan seterusnya. Kalau menurut ilmu psikologi ketika kamu dilarang kamu semakin penasaran oh jadi buka loh ya tasku kamu semakin penasaran oh jadi oh gak boleh dibuka ya semakin ada keinginan untuk melanggar. Nah berarti dari peraturan ini yang nada-nadanya ini negatif yang tidak boleh dilarang ini kita ubah menjadi kalimat yang lebih positif dengan harapan ini pernah ya guru datang ke kelas kotor apa-apa wes rek terus no semakin disitukan kan kita semakin sungkan ya dari kelas buat dari sini gurunya dan seterusnya akhirnya kamu diam-diam punya tapi ketika kamu ojo ngene toren dan diresi dan seterusnya kamu tambah apa? Malas kan? Semakin malas untuk melakukan. Nah kita ubah ayo dalam kalimat yang lebih positif. Kira-kira minum saat pelajaran sudah positif apa belum? Sudah positif berarti ini fix menjadi keyakinan kelas. Boleh minum berapa ya? Boleh minum saat ada pelajaran. Ya dia ada terus tidak boleh ngomong sendiri ketika guru menjelaskan. Ini positif. Negatif.
tidak boleh ngomong sendiri ketika guru menjelaskan. Berarti diubah menjadi positif, mendengarkan guru atau berkonsentrasi saat pelajaran. Nomor 3, dilarang main HP. Negatif atau positif? Negatif. Positifnya gimana? Menggunakan HP ketika disuruh oleh terus lanjut menghormati guru. Ini Budi arahkan ke sini nanti ya, tidak boleh membuli. Berarti menghormati guru dan teman ya. Biar tidak terlalu banyak. Lanjut. Tidak boleh menjaga dinding dan bangku. Berarti masuk apa ini? Menjaga kebersihan kelas. Jadi tidak hanya bangku dan dinding, tapi semuanya. Nomor 6, masuk tepat waktu. Berarti positif, masuk kelas tepat waktu. Dilarang berkelahi di kelas. Masuk ke sini tidak sih menjaga kebersihan dan ketertiban? Ya. Ketertiban. Jadi tidak boleh berkelahi, tertib, aman, nyaman, tentram, damai. Tidak boleh makan saat jam pelajaran. Berarti di sini boleh minum, tidak boleh makan. Wes itu makan. Tidak boleh tidur saat jam pelajaran. Masuk ke sini ya. Berkonsentrasi saat jam pelajaran. Berperan aktif dalam diskusi kelompok. Jadi nanti ketika kelompokan tidak ada anak yang tidak jadi supporter. Wis, aku cerita wis. Dan seterusnya tidak ada ya. Semua harus punya peran atau tugasnya masing-masing. Misal bagian mencatat si A, nanti bagian yang mencari data si B dan si C, nanti bagian yang D merangkum, bagian yang ini dan seterusnya. Semua harus terlibat. Dia seringkali menyampaikan ke anak-anak ketika kelompokan, laporkan temanmu yang tidak ikut kerja. Nanti akan Budia ganti dengan tugas mandiri. Jadi dia kerja sendiri. Yang awalnya bisa rembukan satu kelompok, ketika bisa urusan satu kelompok, dia akhirnya kerja sendiri. Berperan aktif di kelompok. Terus bully tadi sudah, tidak boleh keluar saat jam pelajaran. Izin ya, izin. Apa ini berarti? Izin ketika keluar, meninggalkan kelas. Apa lagi ya belum? Oh, tempat waktu menjalankan tugas. Ada yang mau tambahkan? Sudah? Hah? Nomor 5 tambahkan kelas. Nomor 5? Oh iya. Ketika di kampung beri sudah ya? 9 rek kurang sitok. Dan genep 10. Menghargai. Menghormati guru ini luas ya. Ketika guru menjelaskan, ketika kamu yang menjelaskan, ketika ada teman mengangkat tangan mau menjelaskan, kalau tidak boleh lagi sendiri, itu juga sudah masuk menghargai dan menghormati guru. Yang 10 apalagi? Membayar uang kas. Aduh. Membayar uang kas boleh. Biasanya itu kontrak pembelajaran.
pembelajaran sih, Rek? Lebih ke kontrak struktur kelas sih ya. Jangan guys. Seperti itu ya. Ini soalnya nih kalau bisa diketik, di print, ditempel. Jadi untuk semua pelajaran juga bisa dari pelajaran yang benar. Nanti ketika ada anak yang melanggar, kita tinggal kamu melanggar apa, kesepakatan yang mana, yang mana. Apa satu lagi? Atau cukup 9 saja? Cukup ya. Nah, sebenarnya apa sih tujuan kita membuat seperti ini? Biar tertib, biar pembelajarannya nyaman, biar tidak ada yang terganggu ketika dia konsentrasi belajar, temannya ganggu, kan akhirnya yang konsentrasi tadi terganggu. Kemudian ketika guru menjelaskan, kemudian ada yang 30 menit baru datang, maaf terlambat, mengganggu atau tidak? Mengganggu. Jadi kita ingin dengan keyakinan ini kita memiliki motivasi diri. Oh iya, saya harus melakukan ini, saya tidak boleh melakukan ini. Tujuannya untuk apa ya? Tujuannya untuk menghargai diri sendiri. Ketika kamu terlambat berarti kamu sudah tidak disiplin waktu ya. Sebenarnya nilai-nilai apa sih yang ada di sini? Boleh minum saat pelajaran, ini berarti apa? Nilai tanggung jawab kah? Nilai disiplin kah? Apa? Boleh minum. Berarti kamu kan kalau nggak minum dehidrasi. Di sini ada nilai-nilai kamu butuh ini kebutuhan. Kamu makan sewajarnya. Berkonsentrasi saat pelajaran. Ini termasuk nilai apa? Disiplin. Disiplin. Bisa juga masuk komitmen. Kamu berkomitmen di sini untuk belajar, berarti harus konsentrasi saat pelajaran bisa. Terus menggunakan HP ketika disuruh oleh guru, ini sama ya. Menghormati guru dan teman masuk nilai apa? Itu siapa? Sopan, kesopanan, atau bisa perasaan menghargai orang lain juga boleh. Menjaga kebersihan dan ketertiban ada nilai apa di sini? Tanggung jawab. Nilai kebersihan juga boleh. Masuk kelas tepat waktu nilai disiplinan. Berperan aktif dalam diskusi kelompok. Kerja sama atau gotong royong. Karena profil pelajar Pancasila itu ada profil atau karakter gotong royong. Ya, izin ketika meninggalkan kelas. Nilai apa? Sopan bisa, kemudian menghargai orang lain juga bisa. Kalau moro-moro metu pada di depan ada. Terus tepat waktu dalam membuat tugas, tanggung jawab juga masuk. Ini ya, sepakat? 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 Sepakat. Yakin bisa melakukannya? Yakin. Dia percaya kalian bisa. 10-5 jadi kompak. Ya mana? Kalau apa begising dia dari itu bawa buku sama ini. Gak mari-mari ketika memberikan dia. Terus 2 atau 3. Ya. Ini kalau bisa sekretaris nanti diketik atau ditulis nanti digagalkan. Ya, makasih Pak. Juga sama Yuni saya. Bisa mana? Ya, nanti. Ini. Terus peran guru dan murid. Nah, di sini kan sering kita kelasnya kotor. Guru juga belum piket. Apa yang seperti itu? Guru apakah sudah piket di kelas? Jadi perannya guru apa? Mengajar, memberikan ilmu. Ya, peran guru. Kemudian peran kalian sebagai siswa atau sebagai murid apa? Belajar. Kemudian mengajar, kalian belajar. Kita sama-sama belajar. Nah, untuk masalah kebersihan, semua wajib menjaga kebersihan.
ya. Kemudian juga wajib menjaga kebersihan ketika masuk, meja guru rapi, bersih, berarti kemudian keluar juga posisinya harus seperti itu. Kalian juga seperti itu, pagi sudah diset, ada tadi yang blanket? Ada. Siapa? Berarti dia melanggar yang mana? Nomor 5. Dia tidak bisa menjaga kebersihan dan kecantikan kelas. Ya, hari ini dimaafkan. Kemudian nanti pulang sekolah keadaannya juga harus bersih. Usahakan kalau piket ketika pulang sekolah ya. Jadi pagi itu sudah keadaan bersih. Jangan pagi ketika guru datang mau ngajar jam pertama kalian masih nyapu. Sering Bu dia seperti itu, terlihat seperti itu ya. Jadi gurunya datang, saya nyapu-nyapu, saya bentuk, akhirnya gurunya mundur dulu. Kalau bisa pulang sekolah itu sudah piket. Bangku dinaikkan. Ya, ketika kalian pulang, masing-masing bangku kalian masing-masing itu harus dinaikkan. Jadi memudahkan yang nyapu. Sepakat itu ya? Sepakat itu. Jadi ada peran guru, ada peran murid, mana yang perlu dilakukan guru, mana yang tidak perlu dilakukan guru, dan mana yang perlu dilakukan murid dan tidak perlu dilakukan guru. Nanti kita evaluasi lagi selama 1 bulan, apakah ini masih relevan dengan keadaan sekitar. Ketika ternyata ada anak yang 1 menit sekali izin keluar, berarti harus ditambahkan dibatasi izinnya berapa kali. Kalau sekarang masih belum perlu, karena tadi yang izin hanya 1, buntutnya izinnya tadi. Sudah ya, sepakat ya?